Indonesia harus mengakui keunggulan Irak hari ini, namun masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika mampu mengalahkan Filipina pada Selasa mendatang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat malam. Malam, Kevin. Bung Wesley, sayang sekali kita kalah 0-2 dari Irak. Kita kalah karena gol penalti dan gol blunder. Ini hasil yang adil untuk Indonesia, Bung Wesley? Kalau melihat gaya bermain, kalau melihat penguasa bermain, ya sebenarnya kita masih bisa mengimbangi. Tapi harus jujur, kita akui bahwa secara organisasi permainan kita kalah. Secara kestabilisan permainan kita kalah. Kita mengejar situasi di babak pertama untuk mencoba unggul, ya itu harus kita akui dilakukan oleh Sintayong. Dan sisi kanan pertahanan kita kan sering sekali digempur oleh Irak. Jadi kalau tadi dikatakan 0-2 apakah fair? Ya fair enough, karena kitanya memang tidak bisa bermain dengan gaya yang sama, dengan ritme yang sama di kedua babak. Di babak pertama kita tidak terlihat sebagai tim yang dikalahkan Irak 5-1 di kandangnya, Bung Wesley. Kita terlihat mampu menguasai pertandingan dan bahkan ada peluang-peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Apakah memang penyelesaian akhir ini masih menjadi persoalan kita, Bung Wesley? Ya, sejak STY Sintayong menjadi pelatih pun saya melihat lini depan itu masih menjadi PR yang belum selesai, pencarian STY untuk mencari siapa sebenarnya andalan kita, goal getter kita, dan formasi yang pas. Apakah tiga pemain yang kita turunkan, Marcelino, Rafael Struijk, dan Ragnar Ormangun menjadi sebuah solusi terbaik, tapi di belakang ketika mengganti Ivar Jenner dengan Tom Haye bersama Nathan Choyon, saya melihat ada situasi yang chemistry yang belum terjalin dengan baik. Dan bermain sore pun saya pikir menjadi kendala. Tadinya kita berharap menjadi kendala bagi pemain Irak, tapi saya melihat juga bagi kendala bagi pemain kita yang baru datang dari Eropa. Jadi sebuah pilihan yang mungkin sama-sama dirasakan oleh kedua kubu untuk bermain jam 4 sore tadi. Nah, di babak kedua itu kemudian ketika tim Irak mendapatkan hadiah penalti itu, apakah itu memang menjadi titik balik sehingga kemudian kita agak sedikit kedodoran setelah gol itu, Bung Wesley? Ya, berkali-kali pelanggaran atau kesalahan, saya mungkin ada 4 atau 5 error yang terjadi ya, termasuk peluang kita pun jadi error itu, rasa kesialan kita itu tidak tertutupi. Dan ketika kita kebobolan, saya melihat ada penurunan dari sisi kepercayaan diri, semangat itu yang berdampak. Karena sebenarnya ambisi kita, harapan kita jelas. Saya pikir kita bisa menahan imbang Irak ini. Tidak harus kalah 0-2 kalau gaya bermain kita stabil di babak pertama. Dan saya berharap tadi pergantian pemain di menit ke-60-an, itu menit krusial dalam pergantian pemain di sepak bola, itu bisa mempergi keadaan seandainya kita tetap tidak kebobolan hingga kemudian terjadi pergantian pemain, memasukkan pemain-pemain yang lebih cepat di kedua sisi, Arhan Asnawi maupun Yakub Sanuri. Saya pikir itu menjadi sebuah pilihan tadinya, seandainya kita tidak kebobolan. Bung Wesley, keputusan wasit pada hari ini cukup akurat, baik itu kemudian handsball Justin Hapner, kemudian kartu merah Jordi Amat, dan lain-lain. Menurut Anda cukup baik? Iya, saya pikir keputusan wasit di awal-awal saya melihat makan sedikit mengarah ke Indonesia karena berbagai pelanggaran dibiarkan terjadi, dan saya pikir ini adalah sebuah kepemimpinan wasit yang seimbang di kedua babak bagi kedua kubu. Meskipun kalau kita lihat banyak kubu Irak itu sedikit memberikan protes lah kepada kepemimpinan wasit. Oke, kita masih satu pertandingan terakhir, Bung Wesley. Kita wajib menang melawan Filipina. Apa yang kemudian harus kita benahi kalau kita mau menang, memastikan kemenangan melawan Filipina, Bung Wesley? Yang kita tunggu adalah pilihan Sintayong, 11 pemain terbaik di lapangan, dan bagaimana Sintayong mengeluarkan kemampuan terbaik 11 pemain yang dipilih untuk starter itu sehingga 3 poin didapat. Karena saya yakin dengan pilihan Sintayong, dengan formasi yang dimainkan, ada varian-varian strategi yang dimiliki oleh Sintayong. Saya yakin tanggal 11 itu 3 poin bisa kita dapat. J.I.J dan Verdong harus main nanti melawan Filipina, Bung Wesley? Saya ya jelas dengan kartu merah Jordi Amat
pilihannya memang Jaides adalah salah satu pemain terbaik di belakang bersama Rizky Ridho maupun Justin Hubner. Saya pikir tiga itu tidak akan tergantikan nanti menghadapi Filipina. Pilihannya adalah di tengah dan di depan. Apakah formasi yang dipilih sama, misalkan 3-4-3 kembali, ataukah kemudian ada perubahan strategi dengan mengandalkan kecepatan. Tadi kita lihat bagaimana kecepatan dari pemain-pemain sayap kita itu terlihat bisa memaksimalkan keletihan yang dialami oleh pemain Irak. Nah, mungkin ini menjadi solusi juga bagi Sintayong untuk menggempur pertahanan Filipina sejak awal, karena saya pikir harus kita dapat gol awal-awal untuk kemudian membuyarkan konsentrasi para pemain Filipina. Ya, kita wajib menang, tapi kalau misalnya kita seri nanti bagaimana nih Bung Wesley melawan Filipina? Kita harus bergantung pada pertandingan lain. Itu hitungannya bagaimana nih Bung Wesley? Ya, saya pikir nggak ada kata-kata pilihan lagi, karena kalau seri ya kita sulit karena Vietnam dan Filipina masih mengganggu kita. Tapi hitungan saya dengan kemampuan gaya bermain yang dimiliki oleh tim nasional saat ini, kemudian seandainya memang benar-benar pemain kita dalam kondisi peak-nya dan strategi Sintayong bisa mengejutkan kubu lawan, saya masih yakin Vietnam dan Filipina itu belum bisa mengejar kita untuk menjadi runner up di bawah Irak. Ya, kita tidak bisa memainkan Jordi Amat karena sudah kartu merah. Kira-kira seberapa besar pengaruh tanpa Jordi Amat melawan Filipina, Bung Wesley? Tidak terlalu berat menurut saya, karena sejak awal saya dan teman-teman juga tadi membahas bagaimana penampilan Jordi Amat yang baru memulai liga di Malaysia itu speednya tidak bisa mengimbangi lah kecepatan para pemain Irak, yang kita tahu Irak sejak kualifikasi menghadapi Filipina, menghadapi Vietnam, menghadapi kita itu punya kecepatan dan organisasi permainan yang rapi dalam membongkar pertahanan. Mereka tidak perlu menguasai permainan. Melawan Indonesia mereka tidak unggul dalam possession bolanya, dalam penguasaan bola, tapi mereka tahu bagaimana menekan pertahanan lawan dan kemudian lawan melakukan kesalahan. Tekanan-tekanan ini yang belum bisa kita belum bisa kita antisipasi, kemudian mencari jalan keluar. Jadi dengan masuknya nanti Joy Ses mendampingi Rizky Ridho maupun Hubner, saya tidak terlalu khawatir dengan lini pertahanan kita. Oke, baik Bung Wesley, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Bung Wesley. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.